Drama tak terduga mengguncang dunia bulu tangkis menjelang Olimpiade Paris 2024, saat undian ganda putra tiba-tiba ditunda karena keputusan mengejutkan dari Pengadilan Arbitrase Olahraga. Dunia bulu tangkis sedang dihebohkan oleh peristiwa yang tak terduga menjelang Olimpiade Paris 2024. Bayangkan saja, saat semua atlet sudah bersiap-siap mengetahui lawan mereka di ajang bergengsi 4 tahunan ini, tiba-tiba ada satu nomor yang tak bisa diundi. Ya, Anda tidak salah dengar. Nomor ganda putra, yang seharusnya sudah clear, malah jadi biang keladi kekacauan ini. Jadi begini ceritanya. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF sudah melakukan undian untuk 4 nomor pada hari Jumat kemarin. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran sudah mendapat lawannya masing-masing. Tapi, pas giliran ganda putra, malah ditunda. Kenapa bisa begitu? Nah, ini dia yang bikin gregetan. Ternyata, ada drama di balik layar yang melibatkan dua pasangan ganda putra asal Prancis. Pasangan pertama, Ronan Labar dan Lucas Chorfe. Awalnya sudah selebrasi karena merasa lolos ke Olimpiade. Tapi kegembiraan mereka tak berlangsung lama. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. BWF melakukan koreksi penghitungan poin, dan tiba-tiba saudara Popov, Kristo dan Toma Junior, naik ke peringkat 37, menggeser Labar Chorfe ke posisi 38. Bisa dibayangkan betapa kecewanya Labar dan Chorfe. Mereka yang tadinya sudah bersiap-siap membela negara di kandang sendiri, tiba-tiba harus gigit jari. Tapi mereka tidak tinggal diam. Labar Chorfe langsung mengajukan protes ke BWF. Sayangnya, protes mereka ditolak mentah-mentah. Nah, disinilah cerita ini jadi makin seru. Labar dan Chorfe, yang merasa diperlakukan tidak adil, akhirnya membawa kasus ini ke meja hijau. Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Dan coba tebak apa yang terjadi? CAS memberi lampu hijau. Mereka memutuskan Labar Chorfe berhak ikut Olimpiade Paris. Keputusan ini tentu saja membuat geger dunia bulu tangkis. Bagaimana tidak? Sekarang ada 17 pasangan yang harus bertanding di nomor ganda putra, padahal seharusnya hanya 16. BWF jadi kelimpungan. Mereka harus menunda undian ganda putra sampai waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, atlet-atlet lain yang sudah siap tempur jadi deg-degan. Mereka yang tadinya sudah bisa mulai menyusun strategi, sekarang harus menunggu dalam ketidakpastian. Termasuk wakil Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, yang jadi satu-satunya pasangan ganda putra tanah air di Olimpiade kali ini. Bayangkan perasaan para atlet ini. Mereka sudah berlatih keras selama bertahun-tahun, melewati berbagai turnamen kualifikasi yang melelahkan, hanya untuk menghadapi situasi yang tak terduga seperti ini. Belum lagi tekanan untuk tampil di panggung olahraga terbesar di dunia. Dan sekarang, mereka harus menghadapi ketidakpastian tambahan ini. Tapi di balik kekacauan ini, ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Pertama, betapa pentingnya ketelitian dalam penghitungan poin. Satu kesalahan kecil bisa berdampak besar pada nasib para atlet. Kedua, ini menunjukkan betapa gigihnya para atlet dalam memperjuangkan hak mereka. Labar dan Chorfe tidak menyerah begitu saja saat mereka merasa diperlakukan tidak adil. Lantas, bagaimana kelanjutan drama ini? Akankah ada kejutan lain yang menanti? Bagaimana BWF akan menyelesaikan masalah ini? Dan yang paling penting, bagaimana dampaknya terhadap performa para atlet di Olimpiade nanti? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Skandal perhitungan poin BWF memicu protes PBSI, mengungkap drama tersembunyi di balik persiapan Olimpiade Paris 2024.
Pernahkah Anda membayangkan sebuah kesalahan kecil dapat mengubah nasib seorang atlet? Inilah yang terjadi dalam dunia bulu tangkis internasional baru-baru ini. Sebuah drama yang tak terduga telah terungkap, melibatkan Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF, dan dampaknya terasa hingga ke Indonesia. Bayangkan ini, Anda adalah seorang atlet yang telah berlatih selama bertahun-tahun, memimpikan panggung terbesar dalam olahraga, Olimpiade. Lalu tiba-tiba, karena sebuah kesalahan penghitungan, impian itu seolah direnggut dari genggaman Anda. Inilah yang dialami oleh pasangan ganda putra Prancis, Ronan Labar dan Lucas Chorfe. Awalnya, mereka berada dalam zona aman untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun, BWF tiba-tiba mengumumkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penghitungan poin. Revisi ini membuat rekan senegara mereka, Kristo Popov dan Toma Junior Popov, justru yang mendapatkan tiket ke Olimpiade. Bayangkan perasaan Labar dan Chorfe saat itu. Tetapi cerita ini tidak berhenti di situ. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Labar dan Chorfe memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. Mereka membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Dan apa yang terjadi? CAS mengabulkan tuntutan mereka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Olimpiade akan memiliki 17 pasangan ganda putra, bukan 16 seperti biasanya. Keputusan ini mungkin tampak seperti sebuah kemenangan, tetapi efeknya bergelombang jauh melampaui Prancis. Indonesia, salah satu kekuatan besar dalam dunia bulu tangkis, juga merasakan dampaknya. Fadil Imran, Sekretaris Jenderal PBSI, mengungkapkan kekecewaannya atas situasi ini. Menurut Fadil, kesalahan BWF ini telah merugikan banyak atlet, termasuk pasangan Indonesia Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri. Bayangkan, karena kesalahan penghitungan ini, status unggulan mereka berubah di Badminton Asia Championships 2024. Dari unggulan ke-9, tiba-tiba mereka menjadi unggulan ke-8. Perubahan mendadak ini diduga memberi tekanan tambahan pada mereka, yang berujung pada kekalahan di babak pertama. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Pasangan andalan Indonesia lainnya, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, juga berpotensi terkena dampaknya di Olimpiade Paris nanti. Dengan bertambahnya jumlah peserta, format pertandingan menjadi tidak seimbang. 3 grup akan berisi 4 pasangan, sementara 1 grup lainnya akan memiliki 5 pasangan. Jika Fajar dan Rian terjebak di grup dengan 5 pasangan, mereka harus bertanding 4 kali di fase grup, sementara peserta lain hanya 3 kali. Bayangkan beban fisik dan mental tambahan yang harus mereka tanggung. PBSI tidak tinggal diam menghadapi situasi ini. Mereka berencana untuk mengirimkan surat protes resmi ke BWF, menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami Indonesia. Ini bukan hanya tentang 1 atau 2 pertandingan, tetapi tentang integritas dan keadilan dalam olahraga. Lantas, apa yang bisa kita pelajari dari drama ini? Pertama, betapa pentingnya ketelitian dalam setiap aspek olahraga, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya sepele seperti penghitungan poin. Kedua, ini menunjukkan betapa kompleksnya persiapan menuju event besar seperti Olimpiade.